Pemprov DKI Jakarta bersyukur adanya banjir di sejumlah wilayah usai diguyur hujan dengan intensitas lebat. Banjir dinilai sebagai barometer kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Selanjutnya, Pemprov akan memprioritaskan semua sungai untuk proyek normalisasi. Kalau memang tidak dinormalisasi, rumah mereka tenggelam. Ya, kayak kamu punya gelas diisi air terus gimana? Pasti beluber. Sampai saya naik, dia nggak nongol-nongol lagi. Pemprov DKI Jakarta bersyukur adanya banjir di sejumlah wilayah di Jakarta usai diguyur hujan dengan intensitas lebat. Banjir dinilai sebagai barometer kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama Wakil Gubernur DKI Jarod Saiful Hidayat. Banjir yang terjadi menjadi penilaian tersendiri bagi warga perihal kinerja pemerintah saat ini. Pasalnya, banyak rumah warga berada di bantaran sungai, sementara luapan air dari Bogor tak terbendung. Oleh karena itu, pemahaman kepada warga perlu diberikan seiring dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kita harus memberikan pemahaman yang baik kepada warga. Dan pemahaman itu akan semakin efektif apabila sudah kelihatan betul kalau memang tidak dinormalisasi, rumah mereka tenggelam. Jika dibandingkan banjir di Jakarta saat ini dengan banjir di lokasi lain yang berada di Pulau Jawa, durasinya jauh lebih cepat surut. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari program normalisasi dan pemasangan dinding turap sebagai solusi untuk mengatasi banjir. Saya pikir nggak apa-apa ya, malah bagus seperti ini untuk ngecek kelihatan bagaimana kinerja kita. Sehingga masyarakat dan kita semua akan bisa menilai ya apakah titik banjir dan genangan itu dari tahun ke tahun semakin menurun atau semakin meningkat. Banjir yang melanda Jakarta terjadi akibat cuaca ekstrem yang terjadi 5 tahun sekali. Namun titik banjir kali ini jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Banjir kali ini juga menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI terhadap program penanganan banjir. Memang kita mengalami apa yang disebut dengan siklus 5 tahunan. Sejak tahun 2002, 2007, 2012 ya sampai sekarang 2017. Itu luar biasa. Tapi saya minta tidak dibandingkan dengan 2012 yang sangat ekstrim misalnya begitu ya, atau 2007. Bandingkan aja dengan tahun kemarin, 2015, 2016. Itu sudah mulai, titik banjir sudah mulai sangat berkurang. Secara umum, frekuensi banjir di wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun kian menurun. Dengan demikian, imbasnya terhadap jumlah pengungsi ataupun korban jiwa juga menurun, terutama di 4 tahun terakhir. Pada 2013 tercatat 38 orang meninggal akibat banjir. Sementara pengungsi sebanyak 83.554 orang dari 35 kelurahan di 24 kecamatan. Pada Januari 2014, banjir terjadi di 124 kelurahan dengan 37 kecamatan. Jumlah lokasi pengungsian menurun menjadi 434 titik. Total jiwa yang terdampak banjir sebanyak 235.634 jiwa. Sedangkan pada Januari tahun 2015, banjir hanya menggenangi 36 kelurahan di 15 kecamatan. Jumlah penduduk yang terdampak sebesar 13.073 orang. Jumlah pengungsi sebanyak 3.255 orang di 59 titik serta tidak ada korban jiwa. Pada tahun 2016, titik banjir di bulan Juni terdapat di 185 lokasi dan pada bulan Juli cuma ada 80 lokasi yang tergenang banjir. Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut normalisasi sungai menjadi salah satu cara mengatasi banjir di ibu kota. Normalisasi sungai akan membuat harga lahan yang kerap terendam banjir menjadi naik. Semua saya udah bilang sama orang Jakarta, kalau kalian tinggal di belakang sungai, kamu hitung aja tanah kamu nih. Atau kalau kamu mau beli tanah, kamu beli tanah yang di belakang sungai, yang pas jalan inspeksi, nanti pasti jadi mahal. Karena kami nggak mungkin stop, kami akan terus lakukan normalisasi.
Sebelumnya hujan deras mengguyur Jakarta pada Selasa 21 Februari dini hari. Akibatnya sejumlah jalan tergenang dan beberapa wilayah dilanda banjir. Sejak dini hari, banjir menggenangi underpass Kemayoran, Jakarta Pusat. Banjir dengan kedalaman 8 meter menyebabkan semua kendaraan tidak bisa melintas. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan drainase serta pompa air yang tidak berfungsi normal. Banjir juga melanda wilayah Jakarta Barat. Ratusan rumah di Jalan Manyar, Tegal Alur, Kalideres terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir disebabkan luapan Kali Semongol yang tidak dapat menampung debit air. Sementara di Jakarta Selatan, ratusan rumah di 9 RT Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan meluapnya Kali Mampang sejak pagi dini hari. Banjir yang terjadi di ibu kota telah menelan korban jiwa. Seorang remaja tewas di saat meluapnya Kali Mukefart di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya remaja itu tengah bermain bersama teman-temannya. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka, lalu dimakamkan di TPU terdekat. Saya digini-giniin terus, dorong-dorong nggak kuat, harusnya kenceng. Saya bilang, Aimal, saya gendong sini, gua gendong. Dia nggak mau, malah saya digituin. Kalau saya digituin udah kan saya lepas. Saya minta kayu sama Rijal. Minta tolongin. Udah saya naik, dia nggak nongol-nongol lagi. Banjir yang melanda wilayah DKI disebabkan curah hujan yang tinggi. Pemprov DKI bekerja cepat dengan melibatkan pasukan oranye untuk mengatasi banjir dan genangan air di berbagai wilayah di DKI. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat, banjir dan genangan di beberapa titik mulai surut pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Banjir yang terjadi di ibu kota karena volume air melebihi daya tampung sungai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengibaratkan banjir seperti air dalam gelas. Jika diisi terus-menerus, maka akan luber. Nggak sampai sehari pasti beres. Cuma kalau dia nggak berhenti terus, ya kayak kamu punya gelas diisi air terus gimana? Pasti luber. Di era internet seperti sekarang, semua orang bisa membagi informasi tentang banjir di suatu wilayah menggunakan situs petabencana.id. Situs petabencana.id memudahkan untuk melaporkan atau memantau banjir dari smartphone, tablet, atau laptop yang terhubung dengan internet. Platform ini menggunakan paradigma manusia sebagai sensor terbaik di mana laporan yang terkonfirmasi dikumpulkan secara langsung dari pengguna di lapangan. Laporan lalu diolah menjadi data yang real-time, akurat, tervisualisasi, serta bisa diakses siapapun. Adapun mitra penyedia datanya berasal dari aplikasi lokal Clue, Twitter, Telegram, pasangmata.com, dan Z-Alert. Di tengah cuaca ekstrim yang terjadi sekarang ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta seluruh instansi selalu proaktif. Selain itu, langkah antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrim harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang paling penting adalah jangan sampai kemudian warga warga yang rawan terkena musibah ini menjadi ada korbannya. Itu yang paling penting. Jadi memang kesiapan ini insya Allah kita akan antisipasi semaksimal mungkin. Tentu saja bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, tapi kepala daerah juga harus proaktif dan berkaitan dengan kalaupun nanti sudah terjadi musibah, saya sudah menginstruksikan juga kepada Kemensos untuk bisa mengalokasikan anggarannya berkaitan bantuan permakanan dan lain-lain. Jika program normalisasi sungai secara konsisten dikerjakan, potensi banjir di Jakarta akan terus berkurang. Syaratnya, normalisasi harus diikuti pembukaan ruang terbuka hijau dan pembuatan sumur resapan. Beriringan dengan normalisasi sungai, Pemprov DKI akan tetap merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun, salah satunya yang sedang dibangun di Pasar Rumput. Pemprov DKI Jakarta tidak akan memindahkan warga sebelum rusun tersedia. Salah satu yang menjadi incaran itu adalah rusun di Pasar Rumput yang semi apartemen. Sekarang kita bangun ya. Tapi kebijakan kita tidak akan memindahkan mereka sebelum tersedia unit rusunnya.
Normalisasi sungai menjadi salah satu cara mengatasi banjir di ibu kota, selain pembuatan tanggul untuk mencegah banjir. Selama ini, pembuatan tanggul dan normalisasi sungai kerap tersendat karena pembebasan lahan dan pembangunan rumah susun tidak kunjung tuntas. Tim Liputan Berita 1.